Kita berikan tepuk tangan dulu kepada Bjorka. Wih, keren banget sih nih hacker ini. Gue sampai ikutin update-update daripada si Bjorka ini ya. Karena jujur nggak tahu kenapa menurut gue tuh kayaknya orang-orang kayak gini tuh sebenarnya ya. Ini harusnya tuh pemerintah sih sebenarnya. Itu tuh mereka nggak takut sama si Bjorka ini. Harusnya tuh mereka tuh dirangkul si Bjorka, atau mungkin di balik Bjorka ini tuh cuma nama, apa sih namanya, kayak nama, bukan hanya satu tok. Jadi berupa segerombolan gitu. Di belakangnya tuh banyak hacker-hacker yang memang keren gitu kan. Harusnya tuh sebenarnya cyber polisi di negara Indonesia tuh mengapresiasi, bahkan kayak direkrut apalah segala macam untuk bekerja sama untuk Indonesia. Kalau itu pun misalkan si Bjorka ini orang asli Indonesia gitu kan. Nah, pertanyaannya yang lagi rame ini adalah si Bjorka ini ternyata digadang-gadang ya. Mana nih? Digadang-gadang orang Cirebon. Nah, menurut lu gimana? Waduh, dan parahnya orang Cirebon ini adalah penjual es krim dan dituduh menjadi bahwa lu Bjorka ya gitu kan. Gue tangkap lu. Wah, gituin anjir loh. Wah, nggak tahu lagi sumpah. Bahkan di sini data-datanya ada ya. Di sini ada artikel lah gitu yang dari CNN. Menarik banget sih sebenarnya. Jadi ada satu remaja yang berasal dari Cirebon. Nah, umurnya itu masih 17 tahun ya. Nah, dia si SF ini kita sebut ya. Dia tuh dituduh sebagai identitas asli daripada si Bjorka ini. Nah, dituduh guys, dituduh gitu kan. Nah, jadi apa nih? Nah, terus diwawancarai lah gitu kan. Saya nggak tahu Bjorka, tapi malah dituduh sebagai Bjorka, kata si SF di Cirebon hari Rabu kemarin gitu kan. Nah, kalau misalkan kita melihat identitas daripada si Bjorka ini, ternyata dia tuh memang sempat menempuh pendidikannya di SMK gitu kan, di SMK Wahidin lah ya. Nah, terus habis itu dia mencoba untuk pindah ke paket C untuk belajar editing video. Nah, menarik banget ya. Nah, terus dilanjut lagi lah bahasa daripada si SF itu. Dia bilang, saya bukan Bjorka, bukan hacker. Sekarang ini pun masih kejar paket C. Baru 2 bulan ngedit video buat asah keahlian, kata si SF ini gitu kan. Nah, tapi ada orang yang namanya tuh Volt slash anonim ya. Dia tuh merasa aneh dengan tudingan itu. Si SF ini tuh merasa, lah kok gue yang dituduh, apa hubungannya anjir gitu kan. Menarik banget sih ini sumpah. Gue tuh kayak ngakak-ngakak gitu. Anjir. Nah, terus dia bilangnya, saya nggak punya kemampuan buat ngedit atau ngehack seperti apa yang dituduhin. Jadi gue bingung nih gitu kan. Kenapa gue malah dituduh? Waduh. Pokoknya ini seru banget sih, seru. Jadi dan data yang baru gue terima, ternyata si SF ini sudah dikembalikan lagi atau dipulangkan lagi jam 9 tadi pagi gitu guys. Nih di sini jelaskan pemuda yang ditangkap tim Cyber Mabes Polri karena diduga peretas atau hacker Bjorka akhirnya dipulangkan pada Jumat. Dan sedikit catatan yang di sini agak menurut gue tuh annoying banget ya. Terlalu merendahkan martabat Indonesia banget nih. Ya, atau memang memperlihatkan tuh lemahnya banget Indonesia. Nih, lu coba deh perhatikan bahasanya. Tim yang menangkap itu adalah tim Cyber Mabes Polri. Ya. Tim Cyber ya, Mabes Polri. Lu ngerti gak sih maksudnya? Jadi gue bingung bahasa ini gimana loh. Mengatasnamakan tim Cyber Mabes Polri, tapi ternyata yang ditangkap adalah orang yang salah. Bahkan masa iya sih nggak muncul data-datanya, oh dia anak ini gitu kan, habis itu dia pendidikannya segini segala macam dan bla 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 gitu kan.
pasti ada muncul datanya dulu dong sebelum lu tuduh, ngerti gak sih? Wah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Sebenarnya ini menandakan bahwa aduh gila, cyber Indonesia tuh lemah banget, cuma lemah. Ayo guys, Indonesia dana udah banyak banget nih keluar nih gitu kan, masa pencapaiannya cuman seperti ini aja. Dan lagian sebenarnya kenapa kita harus fokus ngejar dan mengumbar si Bjorka ini? Kan sebenarnya menurut gue tuh kayak dia ngumbar data yang sebenarnya ada beberapa, misalkan datanya Ibu Puan, datanya Pak Jokowi, datanya beberapa data yang lainnya gitu kan. Kayak itu tuh udah hal umum yang kita bisa dapetin di Wikipedia gitu kan. Iya gak sih sebenarnya? Tapi kenapa harus ketar-ketir? Kenapa harus takut? Kenapa harus menyuruh tim cyber untuk wah cari dia segala macam bla 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 gitu kan. Adapun kalau misalkan memang apa ya? Emang misalkan nih, harusnya nih gue nggak tahu ya, ini pikiran gue sendiri. Harusnya kalau misalkan sudut pandang yang benar menurut gue adalah oke, si Bjorka mengeluarkan data nih gitu kan. Oh, bla 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 segala macam, misalkan pembunuhan ini, pembunuhan itu, pelakunya ini segala macam. Kan harusnya harusnya tuh Polri ya, gue nggak tahu ya. Kalau misalkan gue jadi Polri nih, harusnya kalau misalkan seperti itu, oh terima kasih banyak atas bantuan daripada Bjorka. Oke, berarti apa data yang dari Bjorka ini kita bakalan usut lebih dalam apakah benar atau tidaknya. Kan kayak gitu, harusnya kayak gitu. Woi, melek kayak aduh gue nggak tahu ya. Apa karena sudut pandang gue yang terlalu positif banget ya gak sih? Harusnya itu kayak biasa-biasa aja kali. Harusnya kita tuh berterima kasih kepada si Bjorka ini gitu kan. Nah mungkin cuman karena Indonesia merasa orang yang dibalik pembunuhan atau pelaku apapun yang dibocorkan oleh si Bjorka ini adalah internal orang yang di lingkup yang menjabat di presiden di era ini gitu kan, di tahun 2000 berapa tuh penjabatannya. 2024 berarti 2000 berapa? 20 ya gitu kan. 2002 berarti 2000 berapa tuh? 2019 ya enggak sih? 2019 sampai 2024 jabatannya gitu kan. Seperti itu. Jadi kayak rada-rada karena orang dalam jadi khawatir gitu kan. Dan memakai apa sih namanya? Memakai hak negara. Apa sih? Memakai fasilitas negara untuk mengstop semua itu. Kan kocak ya. Jadi oknumnya adalah orang internal yang menjabat, habis itu menggunakan hak kekayaan negara, fasilitas negara untuk menutupi hal itu kan. Gue bingung anjir, sebenarnya sensitif banget. Cuman gue nggak tahu ya apa karena serius kalau misalkan gue tuh selalu mikir ya, kalau misalkan itu jadi gini. Jadi bokap gue tuh pernah menyampaikan sesuatu ke gue. Jadi kalau misalkan lu dikasih negatif, coba cari hal positifnya. Lu bayangin tuh kata bokap gue tuh. Kalau misalkan lu dikasih negatif, coba cari hal positifnya yang lu bisa ambil. Hal negatif kita dikasih, masih aja disuruh untuk nyari hal positif. Nah sama hal itu. Jadi kalau misalkan kita merasa bahwa si Bjorka ini ngasih kita negatif, coba kita berpikir untuk ternyata mana nih positifnya. Positifnya adalah dapat bocoran, ternyata si A yang itunya, ternyata si B. Ya udah kita usut, Polri mengusutnya apakah benar atau enggaknya. Habis itu kalau misalnya udah diusut segala macam, konferensi pers bla 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 segala macam, kan enak kan. Iya sih. Aduh. Ya, dan sebenarnya ada beberapa fakta juga sebenarnya yang gue lihat di sini ya. Data yang dibocorkan Bjorka. Nah, terus tuh apalagi tuh data yang dibocorkan Bjorka. Bjorka mengklaim telah mengantongi 26 juta histori browsing pelanggan IndiHome, ya. Data mencakup keyword, email, nama, jenis kelamin dan lain-lain. Dan gue juga tadi udah riset sih sebenarnya, bukan riset ya, nyari-nyari tahu gitu kan. Ternyata yang yang diituin sama dia adalah ini nih. Ada 5 data terbesar yang dibocorkan oleh Bjorka. Oke, terus ada beberapa sih guys nih. Pokoknya kalian bisa baca-baca lah, coba cari di di website gitu kan, banyak kok.
banyak kok itunya apa sih namanya, banyak pemberitahuannya gitu. Nih kan, sebel banget gue, banyak banget iklannya guys. Nah di sini ada dalang pembunuhan Munir ya waktu itu. Ini heboh banget sih sebenarnya, dan dibongkar sama si Bjorka ini. Terus apalagi tuh ya, Ferdi Sambo dan Tito Karnavan ya. Jadi ini ada usutnya segala macam, sensitif banget sih sumpah ini. Cuman ya mau gimana pun, ini adalah gue cuma menyampaikan apa yang lagi hype banget di Indonesia gitu. Data Menkominfo di hari ulang tahunnya bla bla, dan data Ibu Puan Maharani dan datanya Pak Jokowi gitu. Itu sih sebenarnya. Dan itulah, kembali lagi dengan statement gue adalah sebenarnya orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang cerdas segala macam, harusnya tuh diajak, dirangkul gitu. Jadi jangan dibenci, jangan diusut, jangan malah dicari apalah segala macam. Bahkan tweet meme yang paling kocak banget nih. Sabar. Lu wajib sih. Lu wajib sih buka Twitter ya. Nih, di sini nih. Bingung juga nyarinya hackernya di mana gitu kan. Terus es krim, si es krim ini nawarin es krim mak. Wah, hey, orang itu belagonya jawaban ke dia. Dan di sini ada apa sih namanya? Ada statement terbaru pas lagi hype banget kalau si Bjorka ini tuh dituduh orang Madiun, orang Cirebon gitu kan. Langsung dia nge-tweet dong, ngeluarin statement dong si Bjorka ini. Tertawa terbahak-bahak, pemerintah Indonesia merasa telah mengidentifikasi saya berdasarkan misi informasi dari Dark Tracer gitu kan, yang telah memberikan layanan palsu kepada pemerintah Indonesia. Anak ini sekarang telah ditangkap dan diinterogasi oleh pemerintah Indonesia untuk Dark Tracker. Adalah dosa Anda telah memberikan informasi yang salah kepada sekelumpulan idiot. Astagfirullahaladzim. Tapi kalau misalkan memang Indonesia mau mengambil positifnya, berarti memang kita udah dikasih lihat bahwa sisi minusnya adalah cyber kita itu masih lemah banget ya, masih lemah banget. Jadi yuk lebih ditingkatkan lagi. Mungkin kalau misalkan masalah dana tinggal dibicarakan lagi ke Ibu Sri Mulyani ya. Sumpah, lu buka Twitter deh anjir, semua kocak gitu kan. Nih di Bjorka KW 1 Cirebon ditangkap. Bjorka KW 2 Madiun ditangkap. Bjorka malah posting ngeledek 5 menit yang lalu. Di sini juga jadi overthinking soal Bjorka. Apa jangan-jangan B-nya itu Bekasi, J-nya itu Jawa Barat, sementara or dalam bahasa Inggris atau, dan clue dari K itu Karawang. Astagfirullahaladzim, ya Allah, sumpah. Ngakak banget. Apa jangan-jangan Bjorka itu orang Tanjung Pura. Aduh ya Allah, guys. Aduh. Menurut kalian gimana guys? Tulis di kolom komentar. Serang banget sih gue sharing-sharing kayak gini-gini. Oke, gitu aja pembahasan kita kali ini. Semoga menghibur dan semoga membuat moodnya makin happy ya di hari Jumat ini. Dan sebelum kalian close video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian gak ketinggalan update terbaru daripada channel ini. Titip salam buat keluarga kalian dan dapat salam dari gua Kai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.